Selanjutnya kita masuk di hadis yang ketiga. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah Ibnu Abbas. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, di kitab-kitab hadis seperti ini kan sanadnya, ya silsilah sanadnya itu sudah diringkas. Jadi biasanya cuma diambil pangkal-pangkalnya saja, sahabat, dan diambil dari yang mentakhrij hadis itu di kitabnya. Ya, kalau Bukhari disebutkan, kemudian sahabat. Kalau kita kembali ke kitab-kitab yang asli kitab hadis, itu disebutkan semua dari Bukhari sampai sahabat. Di sini kadang-kadang namanya pun cuma namanya Abdullah bin Abbas, cuma diambil Ibnu Abbas. Ya, biar kitabnya muat. So kalau disebutkan semua bisa 2 kali lipat, tiga, karena bisa jadi sanad lebih panjang daripada matan dan berapa hadis. Ya mas kalian. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, manusia atau orang yang paling dermawan. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ajwadun nas, aktsarun nasi judan, orang yang paling banyak kedermawaannya. Ya. Wal judu lugatan al-karam, secara bahasa artinya al-karam, karim, ya, dermawan. Wa syar'an, dan secara syariat, i'ta'u ma yanbaghi liman yanbaghi. Masya Allah bahasanya, memberikan yang layak kepada orang yang layak. Itu namanya berderma, ya, al-karam atau al-jud. Jadi memberikan yang pantas, yang layak kepada orang yang pantas, yang layak. Jadi bisa jadi kita memberikan sesuatu yang layak, tapi tidak kepada pihak orang yang layak. Atau sebaliknya, kita memberikan kepada orang yang layak, tapi yang kita berikan tidak layak. Maka harus dua-duanya terpenuhi, ya, diberikan pantas, layak, dan kepada pihak orang yang juga pantas dan layak. Baru itu dinamakan dengan al-karam. Tentu dari pelakunya harus diiringi dengan niat motivasi karena Allah. Jamaah sekalian, wa huwa a'ammu minas sadaqah, dan al-karam atau al-jud itu lebih umum daripada sedekah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Jadi beliau sudah karim, punya sifat jud. Nah, di bulan Ramadan meningkat lagi. Ya, kita nggak bisa bayangkan betapa dermawannya, betapa Nabi memiliki sifat jud itu. Yaitu hina yalqahu Jibril, ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi, menjumpai Nabi fi kulli lailatin, di setiap malam dari Ramadan. Jadi tiap malam bulan Ramadan malaikat Jibril datang menemui Rasulullah SAW, fa yudarisuhul Quran. Lalu beliau tadarus. Jadi dasar istilah tadarus itu dari sini. Nah, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Di sini yang dimaksud fayudarisul Quran al-mudarasah, yang dimaksud dengan
tadarus atau mudarasah, ayyaqra'a ala ghairihi. Jadi seseorang membaca kepada yang lain. Jadi ada satu yang baca, satu mendengarkan. Artinya kalau dia baca itu bukan harus tilawah, qiraah. Jadi ketika kita baca ada yang lain yang mendengar. Wa yu'idus tsani, lalu yang lain juga membaca atau mengulangi apa yang dibaca. Jadi bisa ayat surat yang sama dibaca berulang-ulang sama atau bergilir, namanya tadarus. Wal hikmatu, hikmahnya min hadzal 'aud, daripada apa yang disampaikan di sini, membaca kepada orang, ya tidak sekedar baca sendiri, tapi kita membaca lalu ada orang yang mendengarkan. Dan tadarus, apa hikmahnya? At-ta'akkudu min hifzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam konteks Jibril dan Nabi, itu untuk ngecek, untuk memastikan hafalan Nabi lil Quran, pada Al-Quran. Ya, Nabi itu hafiz Al-Quran, pastilah. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan siapa penghafal Quran yang paling pertama, Rasul. Jadi dicek, ya. Jadi hafalan Nabi saja dicek oleh Jibril. Artinya, nah kalau kita siapa ngecek hafalan kita? Ya guru kita. Jangan nunggu Jibril. Lo siapa? Kita siapa gitu kan? Paling yang datang ya malaikat malakul maut, bukan malaikat Jibril. Jadi hikmahnya untuk ngecek. Jadi mungkin ada yang lupa, maka diingatkan, diluruskan. Ya, seperti itu hikmahnya. Nah maka kita pun juga kalau kita at-ta'assi bin Nabi, kalau kita ngikuti ya Nabi, maka kita juga tidak pernah puas dengan bacaan kita. Di atas langit ada langit, jadi kita jangan merasa kita paling mudah, ilmu kita, bacaan kita sudah sempurna. Tidak, tetap harus dikoreksi. Saya ya tetap belajar, yang ngajar saya juga tetap belajar, dan begitu tradisi keilmuan dalam Islam. Kita tidak pernah boleh menutup diri kita dari namanya belajar. Makanya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat, sampai kita mati. Jamaah sekalian. Kemudian fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina yalqahu Jibril, ketika dijumpai oleh Jibril, ajwadu bil khairi. Jadi momentum pertemuan Nabi Jibril itu semakin meningkatkan sifat kedermawanan Nabi. Ajwadu bil khairi, lebih dermawan lagi dalam kebaikan, minar rihil mursalah, daripada angin yang kencang. Artinya sangat fil isra'i wal umum. Jadi begitu cepatnya, tanggap gitu kan. Jadi tidak berpikir. Kalau sebagian kita kan mau nyumbang antara 5.000 sampai 50.000 saja kan harus istikharah dulu kan, bingung. Kalau uang 50.000, 100.000 ke masjid itu gede banget ya. Tapi kalau kita ke pasar 100.000 itu sedikit banget, ya kan? Ya. Sampai ada pernah anak remaja, dia karena hari Jumat, ini cerita terjadi. Jadi karena dia antara ngantuk dan yang ngantuk-ngantuk, lalu dikeluarkan dompetnya atau sakunya, dia salah masuk, maunya masukin 2.000 apa yang 5.000, tapi ternyata yang dimasukin yang 100.000. Nah, tentu dia galau sekali kan, namanya anak sekolah gitu ya. 100.000 itu gede banget. Masya Allah. Jadi Rasulullah ini kedermawannya lebih kencang daripada angin yang bertiup keras. Artinya sangat cepat.
Bahkan Nabi kan pernah, ini kasusnya di luar Ramadan ya, artinya menunjukkan juga sifat kedermawanan. Nabi pernah setelah sholat Nabi itu tiba-tiba kan biasanya duduk, zikir, doa gitu kan. Nah tiba-tiba suatu ketika Nabi begitu salam tiba-tiba cabut. Ya. Lalu kan sahabat jadi bertanya kenapa? Ternyata ada harta sedekah di rumah yang belum diberikan. Itu yang cepat-cepat harus diserahkan karena khawatirnya nanti orang yang berhak itu membutuhkan. Ya kan itu sudah pasti punya pemilik kan. Ya. Dikhawatirkan nanti orang-orang itu sangat membutuhkan, mungkin mau beli makanan untuk keluarga. Mungkin bagi orang lain uangnya hanya untuk foya-foya, tapi bagi sebagian orang zakat kita, sedekah kita itu sesuatu yang bisa menyambung hidupnya. Makanya kita tidak boleh mungkin meremehkan satu kebaikan, tapi bagi kita mungkin remeh-temeh, tapi bagi orang lain sesuatu yang luar biasa. Makanya kenapa mencuri, korupsi itu dosa besar? Karena dia itu memotong distribusi rezeki manusia. Betul, Allah itu berikan rezeki pada orang, ada rezekinya. Nah, perilaku membelokkan rezeki orang yang mestinya sampai ke kita, lalu tidak sampai pada kita, itu dosa. Jadi ada sabotase rezeki. Jamaah sekalian, maka pelajaran dari hadis ini takidu istihbabil judi, ya, menguatkan lagi tentang disunnahkannya, dianjurkannya bersifat dermawan, ya, terutama di bulan Ramadan ini. Dan itu seiring dengan peningkatan iman kita, selain juga rajin ke masjid, ya kan, juga ikut sedekah, memberi buka puasa, bahkan ada mendapatkan pahala berpuasa tanpa berpuasa. Bisa. Artinya tanpa berpuasa kan, misalnya ada orang sakit nih, ya dia tidak dapat ibadah pahala puasa kan, karena dia sakit, ada uzur. Tapi dia tetap bisa mendapatkan pahala puasa. Bagaimana caranya? Salah satunya kasih makan buka puasa. Maka dia mendapatkan pahala seperti ka'ajri fa'ili, seperti pahala orang yang berpuasa, yang melakukannya. Nah, kalau orang berpuasa ngasih makan kepada orang yang berbuka puasa, double pahalanya. Min ghairi ayyun qasa min ajri. Nah, orang yang diberi buka puasa tidak berkurang pahalanya sedikit. Masya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pertama. Kemudian wa mudarasatul Qur'ani fi Ramadan. Dan juga di sini keutamaan tadarus Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an. Tentu dimulai kalau kita pintu masuk kita pertama kepada Al-Qur'an tentu membaca kan? Ya, baca terjemahan, syukur-syukur bisa baca tafsir, dikaji, dibaca buku-buku, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran, tafsir misalnya. Tentu dimulai dari membaca. Ta'assiyan bi Rasulillah SAW, sebagai mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, makanya dari sinilah kenapa kita lebih dianjurkan lagi fokus kepada Al-Quran. Makanya ulama-ulama kita dulu, Imam Malik bin Anas, itu beliau kalau bulan Ramadan hampir mengistirahatkan pekerjaan-pekerjaan dunianya, ya, dan lebih fokus pada Al-Quran. Imam Syafi'i di bulan Ramadan khatam 60 kali. Jadi satu hari khatam berapa kali? 2 kali satu hari. Berarti satu hari baca 60 juz. Oh bisa. Beliau bisa, kita nggak bisa. Tapi bisa gitu, nggak mustahil. Maksudnya begitu. Karena terjadi faktanya seperti itu.
Di ya kalaupun kita tidak seperti mereka dan mungkin tidak bisa seperti mereka, kita mengatakan mustahil, ya kan? Tapi paling tidak ya mari kita luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Paling tidak satu kali khatam, satu kali dalam sebulan ini. Berarti ya kita tidak bisa satu sekaligus kan? Maka dari sekarang dicicil satu hari satu juz misalnya, baru khatam. Ya, kalau mau 2 kali berarti satu hari dua juz.